Pria Malang setelah 10 tahun di penjara pergi ke ATM untuk menarik uang. Tak disangka mesin penarikan uang langsung memuntahkan uangnya. Astaga, ada apa ini? Kenapa uangnya keluar semuanya? Apakah mesin penarikan uang ini rusak karena dirinya? Karena mesin penarikan melebihi batas penarikan. Alarm berbunyi. Hal itu segera menarik perhatian semua orang di sekitar. Pemuda ini mana bisa menarik uang sebanyak ini? Memang benar bahwa 1 bulan gajinya hanya 5.000 yuan. Uang sebanyak ini harus dia dapatkan seumur hidupnya. Jika dia memberinya sebidang tanah, dia bisa membeli rumah. Tak disangka detik berikutnya alarm manajer bank tiba-tiba berbunyi. Tanpa menunggu, dia bereaksi tepat waktu. Staf bergegas melaporkan, mengatakan seseorang telah menarik uang 500 juta yuan dari rekening. Semua uang di bank ditarik. Apa? Dengan cepat membawa ke tempat ATM. Dan ternyata uangnya masih ada. Pemuda itu langsung dikepung oleh keamanan. Pemuda itu berpikir dia melakukan kejahatan. Ada apa ini? Dia adalah direktur, bukan datang untuk menangkapnya. Maaf, saya tidak bermaksud begitu. Apa kesalahan bank kita pada akhirnya? Tidak bermaksud mengacaukan penarikannya. Kau pasti sudah memberitahuku. Pemuda itu masih belum mengerti apa yang terjadi. Begitu direktur masuk ke dalam mobil. Ternyata 3 hari yang lalu pria itu ingin menghabiskan 10.000 yuan untuk menikahi istrinya. Tanpa diduga diberitahu oleh ibunya. Dia berbohong dan hanya bermimpi. Dia katakan dengan jelas ingin menikahi gadis itu. Maka harus memberinya rumah, mobil, 18.000 yuan. Bahkan tidak ada 1 sen pun yang hilang. Bukankah itu benar? Baiklah, mari kita putus. Pria itu menyalahkan uang pernikahan yang terlalu tinggi. Tapi detik berikutnya gadis itu datang pada wanita hebat kedua. Apakah permintaan kecil itu dianggap tinggi? Suamiku, mengapa kamu datang ke sini? Di lantai bawah aku menunggumu. Aku sedikit gugup. Jadi dia segera naik ke atas untuk memeriksanya. Ibunya langsung mengejek pria itu. Chow Fan Nin. Jadi dia berani mengkhianatiku. Apa yang dikatakan sampah ini? Kau tidak memberikan kehidupan yang diinginkan putriku. Juga mencegahnya menemukan orang yang lebih baik. Sungguh pengkhianatan. Aku dan Hoang Tieu tidak memaafkannya. Selain itu, ibunya setuju bahwa Kuang Min bersamanya. Pepatah mengatakan burung yang bijak memilih dahan untuk terbang. Jika kamu tidak bisa melakukannya sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Pria itu tidak tahan lagi. Saat dia hendak menggerakkan tangannya, tapi dia dipukul oleh wanita hebat itu dan jatuh. Tanpa diduga tubuhnya memberikan alarm. Sistem diaktifkan. Semua jenis akupuntur di dunia didiskon. Apakah dia terkena ilusi? Pemuda itu baru saja tiba di kantor direktur. Segera bertanya kepadanya apakah penarikan itu masalah. Direktur mengatakan bahwa penarikan di bank terbesar sekarang adalah omong kosong. Apakah harga tertinggi adalah hal yang buruk? Dia tidak bercanda kan? Bagaimana aku bisa menggodamu? Jadi banknya terlalu miskin. Tian Xin, apa yang kau katakan? Tidak ada. Aku ingin bertanya, jika kau ingin menarik 100 yuan, apa yang kau lakukan? Kemudian dia membuat komitmen terlebih dahulu. Nanti kita akan pergi ke bank untuk menariknya. Mengapa begitu rumit? Tidak ada cara. Puong Tian Xin. Jadi bagaimana prosesnya? Lalu orang itu bilang ke direktur untuk mengembalikan uangnya. Dia ingin menarik 500 yuan. Jadi saat Natal, bolehkah aku minta tolong? Mengapa kau ingin menarik begitu banyak uang? Untuk menyewa rumah. Puong Xin, aku berikan kartumu. Uang di kartumu bisa menjadi orang kaya Haitan. Apa kau masih ingin menyewa rumah? Orang kaya di banknya, apakah total dana cukup? 10.000 yuan. Jadi seseorang bisa menjadi orang kaya. Puong Tian Xin, kamu jangan main-main lagi. Tidak ada yang disembunyikan. 10.000 cukup di bank kami. Beredar selama setahun. 10.000 adalah total pendapatan. Bukankah direktur ini gila? Direktur membuat kartu bank dan sudah di-upgrade. Kartu hitam ini dipuji. Puong Tian Xin mengundangnya untuk menerima kartu hitam. Apa ini? Puong Tian Xin seperti ini. Karena kartunya terlalu banyak, kartu lamanya telah dibatalkan. Ini adalah tingkat tertinggi yang bisa dia gunakan. Kartu hitam Citon. Jadi dia ingin meminjamnya. Tian Xin, kau bercanda lagi. Terbesar di bank yang pernah kami perdagangkan 1000 bisa digunakan kartu hitam Citon dan bisa mengatakan itu. Jadi dia ingin menarik 500 yuan dan membantunya melakukan sedikit. Hari ini dia ingin menarik 500 yuan. Mungkin sedikit sulit. Dia menontonnya. Dapatkah dia menarik 100 yuan? Hanya 100 yuan 100 kemudian 100 pergi. Dia akan mentransfer uangnya ke Nona Tran. Puong Tian Xin, saya akan pergi ke bank umum. Untuk menanganinya. Setelah dia menarik uangnya,
dia akan menyerahkannya kepadanya. Baiklah, aku pergi dulu, biar kuantar kau pergi. Tak perlu, aku pergi sendiri saja. Baiklah, Puong Tianxin hati-hati. Maaf, kenapa dengan Lutan? Bukannya mantan teman Puong Kuyet? Apakah dia pergi ke bank untuk menarik uang juga? Aku menarik uang untuk sewa kartu hitam Citon. Baru saja lulus 1 tahun. Kamu sudah punya banyak uang. Apa rezekimu banyak? Dia hanya seorang karyawan kecil. Bahkan uang liburan pun tidak cukup. Ini sangat kehilangan. Bagaimana jika dia adalah biji mata? Apakah mungkin? Aku masih ingat Puong Kuyet hanyalah keluarga biasa. Litan mengadakan pertemuan teman lama. Sore ini, tahukah kamu, bertemu dengan seorang teman lama. Tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Anggap saja aku tak baik dan lupa tak menghubunginya. Jadi sekarang ku beritahu, kau juga datang. Kita sudah tak bertemu lebih dari setahun. Mari kita bersenang-senang. Jadi kamar platinum di Hotel Royal. Jangan sampai tidak ada. Jadi dia tidak punya kegiatan di akhir pekan. Kenapa kau datang ke sini? Miskin dan pengecut sepertimu. Apa ini pintu yang salah? Apa ini tempatmu masuk? Keluar dari sini untukku. Apa yang kau katakan? Dia itu adalah undanganku. Dia sebenarnya teman sekelas kami. Mau bergabung dengan pesta ini. Tantan aku merasa Hoang Tieu mengatakannya dengan sangat baik. Baiklah, episode ini berakhir. Terima kasih telah menonton dan saksikan video-video lainnya.